Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Elektrizen. Berjumpa kembali dalam program posting podcast Sapa Sri Kandi dan Sharing edisi ketiga di bulan November tahun 2023. Nah, karena kita berada di bulan November 2023, kita punya satu hari besar, yaitu Hari Pahlawan, yang nanti akan kita rayakan di tanggal 10 November 2023. Bertemakan bangkitkan semangat kepahlawanan Sri Kandi dan Arjuna PLN untuk terus berdedikasi bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Dengan saya, Pramita Tridiana, izin memandu hari ini untuk podcast Sapa Sri Kandi dan Sharing kita. Dan kita akan berbincang santai dengan kedua narasumber kita hari ini, sosok Sri Kandi PLN yang menjadi leader ya di unit layanan pelanggan di bawah PLN UID S2JB. Baik, langsung saja kita akan berbincang kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kakak Heni Arianti. Selamat pagi Kakak Heni. Selamat pagi Kakak Mita. Iya. Sehat Kakak Heni? Alhamdulillah sehat. Oke, yang kedua kita bersama Kak Fitia Ezra Mustika, betul ya Kak? Iya, betul. Ya, apa kabar Kakak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, kedua Sri Kandi kita hari ini itu merupakan manajer unit layanan pelanggan ya. Jadi Sri Kandi ini menjaga kehandalan di garda terdepan di PLN sendiri. Saya pengen tahu dulu nih sebelumnya untuk kesibukan sehari-harinya seperti apa nih kalau dari Kak Heni. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Ya, boleh. Nama silakan. saya Heni Arianti. Salam kenal buat Elektrizen semua. Saya selaku manajer ULP Indralaya di bawah UP3 Ogan Ilir. Jadi kalau tentang Indralaya ini termasuk beririsan dengan UP3 Palembang ya sebelumnya ya. Jadi kalau kesan untuk selama di Indralaya, alhamdulillah sejauh ini baik dari sisi internal PLN maupun dari eksternal PLN semuanya support, alhamdulillah. Kita tidak ada kendala yang berarti, cuman mungkin beberapa hari terakhir ini karena mungkin cuaca hujan ya, jadi mungkin kita ada beberapa yang mengalami gangguan kelistrikan, jadi kami berusaha tetap secepatnya untuk dapat memaksimalkan penyalaan kembali. Untuk dari sisi internalnya, alhamdulillah semua keluargaannya sangat erat, sangat kuat. Dan kita bekerja sama untuk dapat saling mencapai kinerja yang terbaik dari ULP Indralaya. Mungkin itu Kak Mita dari saya. Wah, sudah terlihat sekali ya Elektrizen. Baru saya tanya rutinitasnya seperti apa, itu langsung dijabarkan sedemikian rupa gitu ya. Oke, mungkin Kak Fitia Ezra Mustika, silakan Kak perkenalan diri dulu dan kesibukan rutinitasnya seperti apa di Bungo ya. Baik, terima kasih Kak Mita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Elektrizen yang sedang menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan juga izin Kak Mita dan Kak Heni. Saya Fitia Ezra Mustika, biasa dipanggil Tia, Mbak Tia, Bu Tia oleh rekan-rekan kerja saya di PLN. Saat ini saya bekerja sebagai PLT Manager ULP Kota Bungo di bawah UP3 Muara Bungo UID S2JB. Sebelumnya saya sudah 8 tahun kurang lebih Kak Mita bekerja di PLN S2JB. Sebelum di UID S2JB saya adalah di UID Sumatera Barat. Nah, selama 3,5 tahun kurang lebih sebelum bergabung di UID S2JB pada Desember 2019. Nah, untuk saat ini kesibukan saya sehari-hari menjaga pasokan kehandalan listrik nih Kak Mita di wilayah kerja saya di ULP Kota Bungo di UP3 Muara Bungo. Seperti itu. Mungkin sehari-hari ya disibukkan dengan rutinitas menjaga kehandalan serta pekerjaan-pekerjaan PLN lainnya seperti memonitoring pekerjaan tunggakan, pekerjaan penurunan susut, dan pelayanan kepada masyarakat lainnya. Seperti itu kan. Baik, terima kasih Kak Vidya. Ini kalau saya boleh tahu juga nih, kira-kira background atau latar belakang pendidikannya dulu sebelum masuk PLN ini apa nih? Mungkin dari Kak Heni?
Ya, baik. Makasih Kak Mita. Kalau dari saya, background-nya D3 akuntansi, jadi mungkin cukup melebar juga ya dengan masuk sebagai manajer WLP di salah satu unit di UIT S2 JIP, di mana di dalamnya itu bukan hanya tentang pembukuan akuntansi debit atau kredit, tapi juga kita harus tahu tentang kelistrikan, tentang teknik, tentang bagaimana cara tunggakan, mengelola tunggakan, terus susut, P2TL. Jadi benar-benar harus siap belajar all the time biar kita bisa siap untuk mencapai kinerja yang terbaik di Indralaya gitu. Jadi terbukti ya Elektrizen untuk latar belakang pendidikan apa saja itu kalau sudah langsung terjun ke PLN pastinya kita belajar lagi ya Kak ya, lebih banyak gitu. Terutama untuk sekarang ya, Sri Kandi itu sangat menjadi hot issue ya, bahwa perannya Sri Kandi itu di perusahaan yang notabene maskulin ya, PLN, itu ternyata banyak sekali Sri Kandinya yang terlihat dan berpotensi gitu. Salah satunya kedua bintang tamu kita pada pagi hari ini. Nah, Kak Vidya nih, saya mau nanya lagi nih. Karena kita berada di bulan November ya Kak ya, dengan tema kita Hari Pahlawan. Nah, menurut Kak Vidya, definisi pahlawan itu bagi kakak itu seperti apa? Dan apakah kita sebagai insan PLN itu bisa disebut sebagai sosok pahlawan kelistrikan? Gitu. Kira-kira tanggapannya seperti apa Kak? Bagi saya definisi pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang mempertaruhkan jiwa raga dan waktunya untuk sesuatu yang memang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Nah, di sini sosok pahlawan di dunia kelistrikan khususnya PLN itu cukup banyak dan cukup luas. Seperti contohnya saja, kita sebagai Sri Kandi itu bisa disebut juga sebagai pahlawan kelistrikan. Tidak hanya kita sebagai insan PLN, namun juga rekan-rekan kita baik pegawai maupun TAD ini, Kak Mita. Karena seperti yang kita tahu, kita punya di unit itu kita punya tim. Tim itu terdiri dari berbagai pegawai serta TAD seperti teman-teman Yantek, teman-teman pelayanan gitu, yang siap standby 24 jam ini Kak Mita ya. Walaupun kita jam kerja normal kita tuh hanya 8 jam, namun pelanggan-pelanggan kita taunya listrik itu mereka hidupkan 24 jam ya Kak Heni ya. Jadi teman-teman Yantek kita yang standby juga di lapangan itu juga bisa disebut sebagai pahlawan kelistrikan gitu. Teman-teman kita yang di frontliner di pelayanan itu bisa disebut juga sebagai pahlawan kelistrikan gitu, karena merekalah garda terdepan kita untuk melayani masyarakat yang membutuhkan atau melapor gangguan yang butuh kehandalan listrik yang standby 24 jam seperti itu sih Kak Mita. Nah Kak, suka dukanya nih jadi MULP, udah berapa lama Kak menjadi MULP? Kebetulan saya diamanahkan untuk MULP Kota Bungo itu baru 3 bulan. Oh baru 3 bulan, Iya, jadi baru sebelumnya di... Saya sebenarnya saja, di UP3 bagian transaksi energi. Oh oke, transaksi energi ya Kak Iya. ya. Udah sangat terbiasa sekali ngelihat rekening-rekening ya Kak. Iya, billing ya. Nah, kalau boleh tahu untuk background pendidikannya apa sebelumnya Kak? Kebetulan saya teknik elektro. Oh dari teknik elektro, ya. Oke. Nih kalau Kak ini teknik elektro nih ya, mungkin udah biasa. Tapi dia kerjaannya sebelumnya adalah billing ya kayak lebih ke Iya, lebih ke billing. Tapi sebelumnya ketika masih ditempatkan di PLN Sumbar itu bagian teknik memang. Oh memang dari teknik. Setelah masuk P3 itu bagian transaksi energi di P3 Bungo. Oke, Gitu. sip. Dan menarik nih, Elektrizen, ada lagi nih mau saya tanya lagi ke Kak Heni nih. Kak Heni ini malang melintang juga di PLN, jadi tidak hanya di MULP, beliau juga sudah pernah kemana saja Kak? Boleh diceritain Kak, mulainya dari mana? Baik, Kak Mita. Kalau saya kebetulan udah lumayan lama ya terjun di PLN dari tahun 2004. Jadi sudah mungkin
udah bukan lagi malang melintang, jungkir balik mungkin ya bisa dibilang ya. Karena pertama masuk saya karena di D3 akuntansi, jadi saya masuk di akuntansi di UP3, waktu itu di UP3 Bengkulu. Kemudian masuk sebagai supervisor pelayanan pelanggan di WLP, kalau dulu namanya Rayon Teluk Segara ya. Udah gitu langsung lanjut manajer Rayon Teluk Segara. Bengkulu ya? Ya di Bengkulu juga, masih di Bengkulu. Terus pindah ke manajer Rayon Ampera. Habis dari Ampera masuk ke UP2D selaku manajer bagian KSA atau keuangan dan administrasi. Kemudian masuk lagi di Asmen di UIT S2JB selaku Asmen verifikasi waktu itu. Dan terakhir sekarang saya di ULP Indralaya. Jadi termasuk lumayan panjang ya perjalanannya Kak Mita ya, lain dengan Kak Tia yang mungkin masih 8 tahun ya Kak ya. Iya. Jadi saya kurang lebih berapa tahun ya? 16 ya. 16 tahun. 16 tahun. Iya, sudah 2 window. Jadi sudah 2 window. Jadi pengalaman yang saya dapat di sisi PLN sangat banyak sekali, mulai dari pembukuan administrasi sampai ke pelayanan pelanggan itu sendiri, sampai bagaimana cara kita bisa menjaga kehandalan kelistrikan. Itu benar-benar suatu perjuangan yang saya rasakan, dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita bisa menjadi atau berkontribusi penuh di PLN sehingga kita bisa menjadi pahlawan penerangan ya istilahnya ya, pahlawan anti padam. Kalau dari sisi damkar kan mungkin dia harus padam sebelum ini ya, kalau kita harus terang sebelum jangan sampai padam. Jadi kita benar-benar berjuang. Saya sangat merasakan bagaimana perjuangan tim, perjuangan seluruh kawan-kawan baik dari organiknya PLN maupun dari TAD-nya PLN. Saya rasakan di situ tercipta kolaborasi yang sangat baik, koordinasi yang sangat baik, baik dari UP3, UIT ataupun dari ULP itu sendiri, sehingga kita dapat menjaga ke sistem kehandalan PLN itu sendiri. Mungkin itu Kak. Baik, Elektrizen kita juga mau tanya nih ya, karena dua sosok ini merupakan Srikandi leader di unit. Nah, saya pengen tahu nih Kak Pitia dan juga Kak Heni, kira-kira bagaimana sih, atau ada tips dan trik khusus nggak untuk menjaga keharmonisan, terutama apalagi ya kalau di unit dipimpin seorang wanita gitu ya. Mungkin ada beberapa pemikiran orang bahwa waduh kita dipimpin sama cewek, ini ada gengsi tersendiri nih ya bagi teman-teman unit. Nah, bagaimana sih caranya atau tips-tipsnya menjaga keharmonisan dalam tim gitu? Untuk menjaga keharmonisan khususnya di unit kami, Kak Mita, itu kami selalu usahakan semua jajaran baik dari saya, MWLP, tim leader maupun staff serta rekan-rekan semua bagian dari keluarga ULP Kota Bungo, baik dari Yantek, tim Tusbung, tim Nyanbung, semua itu kita selalu tiap pagi berkumpul mengadakan briefing pagi namanya. Nah, jadi disitulah kita selalu berkomunikasi dan bertemu setiap harinya untuk saling sharing nih Kak Mita. Apa kendala-kendala yang teman-teman hadapi, support apa yang teman-teman butuhkan, serta apa yang dibutuhkan atau dikeluhkan pelanggan di lapangan. Karena kan yang lebih sering ketemu pelanggan ini kan teman-teman kita yang ada di lapangan seperti tim Yantek, tim Yanbung, dan tim Billman terutama yang setiap hari memang ke lapangan. Nah, di situ kita saling komunikasi dan kita usahakan komunikasi ini terus berjalan setiap harinya biar suasana keharmonisan itu tetap terjaga Kak Mita. Karena bagi saya agar tidak terjadi miskomunikasi dan juga pelayanan kita cepat tanggap dan dapat respon yang positif bagi pelanggan atau ke pelanggan, itu komunikasi harus tetap terjaga. Di situ sih saya berusaha untuk merangkul rekan-rekan baik dari segala bidang maupun dari segala sisi gitu Kak Mita. Berarti tiap hari ya kita ya coaching kita atau bisa dibilang
dibilang mentoring lah ya. Iya gitu, setiap hari briefing pagi. Dari briefing pagi itulah alhamdulillah selama ini kita keharmonisan dan kekeluargaan di unit kami itu tetap terjaga, Kak Mita. Komunikasi dan keterbukaan Iya, ya Kak. komunikasi Gitu ya. dan keterbukaan. Nah mungkin gimana nih kalau Kakak Henny nih, apakah diajak ngopi-ngopi cantik gitu kan? Ya mungkin ada tips triknya ya selain kita berkumpul di kantor atau mungkin membangun keakrabannya seperti apa? Sebenarnya Kak Mita nggak jauh beda dengan yang Kak Tia lakukan ya. Kalau di sisi kami di WLB Indralaya juga sama, setiap hari pagi itu pasti ada safety briefing. Disitulah kesempatan kita untuk bisa bertemu, berkomunikasi, saling sapa. Jadi bisa tercipta rasa keluargaan di situ. Kemudian setiap sebulan sekali mungkin kita adakan semacam ya ngopi-ngopi santai sambil ya kita sederhana aja sih, nggak terlalu banyak, nggak terlalu mulu-mulu ya kue-kue yang kita sediakan ya mungkin jajanan pasar itu pun sudah tercipta rasa kekeluargaan di situ. Jadi saling ngopi, justru pada saat-saat santai seperti itu kita bisa saling menggali informasi apa yang sebenarnya mungkin kendala-kendala yang ditemui kawan-kawan saat di lapangan. Jadi sebenarnya saat-saat efektif untuk bisa kita berkoordinasi itu adalah saat santai seperti itu, bukan saat rapat dalam forum yang kita mungkin kadang malah manajemennya yang aja yang berbicara tapi peserta rapatnya hanya dia mendengarkan. Nah itu mungkin kurang efektif kayak dua arah lah ya. Iya betul. Jadi yang satu arah ya. Betul. Jadi yang sering diperlukan di sini adalah saling komunikasi sehingga rasa keluargaan itu bisa tercipta gitu Kak. Oke, Kak punya pengalaman suka duka nggak selama ini menjadi leader ya di PLN kan? Kalau saya Kak Henny kan itu sudah 16 tahun. Pasti banyak banget suka dukanya gitu. Dan Kak Vidya mungkin di 3 bulan ini ada satu yang bikin kaget banget gitu kan. Ya, pokoknya yang memorable lah gitu. Nah selama di PLN mungkin Kak Vidya duluan deh, boleh cerita Kak? Sebenarnya kalau bicara suka duka, duka itu kita jadikan suka, Kak Mita. Tuh, jadi apapun kendala yang kita hadapi bersama-sama gitu. Jika ada kendala di salah satu petugas, kita selesaikan bersama secara kekeluargaan. Nah, dengan kekeluargaan itulah kita jadi suka gitu, seperti itu. Jadi apapun kendala yang kita hadapi, jika komunikasi kita lancar, apapun akan jadi suka gitu. Seperti contohnya yang kemarin itu kita ada kendala juga di sisi tunggakan nih Kak Mita. Memang tunggakan itu setiap tahun pelanggannya rata-rata itu saja gitu kan. Jadi sampai pernah saling cekcok, adu fisik dengan petugas di lapangan. Betul, sampai adu fisik di lapangan. Namun kita berupaya cari solusi atau jalan keluarnya. Kita coba komunikasikan dengan stakeholder, pengamanan di lapangan, dan juga tokoh masyarakat setempat. Nah, dengan komunikasi itulah insya Allah semua masalah bisa terselesaikan, dan hingga saat ini pelanggan tersebut sudah kita mau untuk dimigrasikan yang selalu menunggak, dan alhamdulillah sampai sekarang pelanggan tersebut kadang datang ke kantor Kak Mita nih hanya untuk ya sekedar bersilaturahmi dengan kita. Terima kasih juga kepada kita karena untuk saat ini komunikasi kita dengan pelanggan tersebut tidak seperti dulu yang main cekcok dan adu fisik. Sekarang kita lebih main ke pendekatan dan komunikasi persuasif. Jadi keluarga baru ya Kak Tia. Iya betul, karena kalau tidak seperti itu masalah tuh akan terus berlanjut seperti itu Kak Mita. Dan juga dari sisi kehandalan, memang di bulan-bulan akhir, tahun-tahun akhir ini ya Kak Henny ya, itu cuaca kan musim penghujan. Nah, dan itu pohon-pohon kan sering tumbang. Nah, itu yang mungkin belum dimengerti oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Muara Bungo, di Provinsi Jambi yang Kabupaten
wilayah kerja terujung dari S2JB nih Kak Mita. Kemudian dari layangan juga kan, musim hujan kan, angin kencang, anak-anak main layangan kan seru sekali ya gitu kan. Nah itu juga cukup jadi kendala dan tantangan kami, namun kami bisa membuktikan itu semua Kak Mita. Kami terus bertransformasi, memberikan yang terbaik dan juga meningkatkan sisi kehandalan kami. Terbukti kemarin kami UP3 Muara Bungo sempat juara 1 Omyo ya, UP3 nasional secara nasional gitu. Jadi komunikasi itu penting bagi kami ke masyarakat gitu, tidak hanya saat pelanggan hidup atau lampu nyala, tapi juga saat lampu padam, seperti itu. Iya, biasa ya Kak ya, kalau PLN itu diingatnya pas padam. Pas padam doang ya. Kalau nggak padam tuh Kalau nggak padam nggak inget ya. Itu Iya. makanya pentingnya komunikasi. Tapi untuk sosialisasi ke masyarakat tetap jalan ya Kak? Tetap jalan. Makanya itu dari pihak K3 juga kami yang meliderkan untuk sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya-bahaya kelistrikan, karena kan kelistrikan ini ibaratnya sama seperti pisau, bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya, seperti itu. Iya, oke. Nah ini kalau Kak Vidya tadi di 8 tahunnya sudah pernah kejadian adu fisik juga terkait tunggakan ya Kak ya, waktu itu ya. Nah kalau Kak Heni Kak, suka dukanya Kak yang paling memorable-nya apa nih selama jadi pegawai PLN? Paling diinget itu adalah saat kita ada kedatangan tamu agung ya, RI1 ya. Kebetulan pas di Ampera dulu juga lagi masa-masanya persiapan Asian Games. Iya. Jadi dikit-dikit itu pasti akan didatangi oleh tamu agung baik dari kementerian maupun dari RI1 atau RI2. Terus kebetulan kemarin pas di Indralaya juga ada peresmian tol ya, KM 18 RI1 juga ya, Iya, itu RI1 juga. Jadi di situ adalah suka dukanya ya, kayak tadi yang Kak Tia bilang, duka itu bisa kita buat menjadi suka. Jadi mungkin saat itu mungkin kita merasakan lelah, merasakan capeknya bagaimana kita mempersiapkan kehandalan listrik kita agar saat RI1 datang pasokan listrik tetap terjaga, tetap handal ya. Tapi dukanya saat itu, saat kita mengingat kembali kejadian seperti itu menjadi pengalaman yang berharga dan bahkan kita jadi bangga karena menjadi salah satu kayak jadi achievement ya Kak? Iya, menjadi achievement buat kita. Oh, kita ternyata sudah berhasil bisa menjaga pasokan listrik selama RI1 ada. Itu yang menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Mungkin itu kan kita. Jadi memorable ya, banyak sekali kejadian-kejadian ya, terutama apalagi kunjungan RI1 ya, tidak boleh padam sama sekali ya Kak ya. Gugupnya bukan main loh, elektrizer. Kedip aja nggak boleh itu. Pas aja sudah langsung nggak boleh, harus ini tanpa kedip. Itu saya kebayang malah gini loh, kalau lagi kondisi seperti itu ya mau tidak mau, apalagi kalau Sri Kandi MULP itu pasti harus standby HT ya Kak ya. Iya. Nah itu bayangin ya, kalau harus standby HT 24 jam itu langsung otomatis telinganya ngeh gitu kalau ada panggilan atau gangguan ya Kak. Jadi bukan anak yang dikelonin ya Kak Mita ya, tapi HT yang kita kelonin. Nah itu standby. Sebenarnya itu sih yang mau saya tanya lagi nih ya. Kira-kira kalau dari rumah itu gimana tips dan triksnya? Apalagi kalau kondisinya seperti tadi agak riweh dengan pekerjaan kita ya, yang pasti kita harus standby HT. Nah itu bagaimana menyikapi yang di rumah? Ya palingan kalau dari sisi keluarga, kita kan juga selaku wanita kan ada kodratnya tersendiri ya. Kita kan memang harus mengutamakan keluarga. Kemudian kita dari sisi karir kita juga harus mengutamakan karir juga. Nah mungkin di sini ya perlu komunikasi juga lagi sih sama suami, sama anak-anak. Mungkin harap maklum kalau kan nggak harusnya selamanya kita standby, kan tidak. Mungkin ada saat-saat tertentu yang seperti kedatangan RI1 yang kita harus standby, mencurahkan segala waktu kita, pola pikiran kita untuk ke situ gitu kan. Mungkin nggak setiap waktu akan seperti itu. Jadi mungkin di sini ya mengharapkan pemakluman dari anak-anak sama suami yang intinya ya. Di sini ya alhamdulillah suami support bagaimanapun kondisi kita, suami support terhadap anak-anak juga alhamdulillah sudah besar-besar juga kan, jadi juga
bisa support juga sama karir memang Luar kita biasa ya hadapi. perjuangan Sri Kandi kita nih kalau Mbak Fit ya, apalagi katanya saya tadi dengar LDM ya Kak. Betul. Ya. Bayangin LDM lagi udah kerjaannya padat sekali LDM pula LDM ya juga. Kak. Tapi untungnya super system ya Kak ya. Iya betul. Alhamdulillah nih Kak Mita, keluarga dan terutama suami itu sangat mensupport karena kebetulan kita LDM, jadi memang Senin sampai Jumat itu full untuk PLN pastinya. Cuman kalau Sabtu sama Minggu itu kita bagi antara waktu kita pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada keluarga nih Kak Mita. Jadi kalau memang misalkan di suatu waktu saya tidak bisa standby, saya komunikasikan kepada tim leader dan staff-staff saya untuk kita saling bersama berkolaborasi untuk membagi waktu Iya. antara pekerjaan dan juga keluarga. Intinya kita walaupun bersama keluarga kita juga ada garansi lah ya untuk tetap Betul. menjaga kehandalan kelistrikan. Nah itu definisi dari pahlawan kelistrikan Electrizen. Nah Kak, punya tokoh inspiring nggak nih? Karena kita di Hari Pahlawan punya tokoh inspiring woman nggak gitu? Kecuali ibu ya, maksudnya kalau ibu Iya. tuh pasti setiap orang ditanya sosok inspiratifnya siapa, pasti ibu nomor satunya. Nah selain ibu ada kira-kira punya gambaran tokoh inspiratif wanita Kak Heni? Kalau untuk tokoh inspiring woman, mungkin saya berangkat dari titik tolak emansipasi wanita ya Kak Mita ya, dari kita R.A. Kartini, karena dari situlah kita bisa beremansipasi seperti sekarang ini. Jadi bagaimanapun kondisi kita sudah harus siap dengan konsekuensi yang ada. Jadi itulah inspirasi saya bagaimana caranya tetap bisa mengutamakan karir juga dan mengutamakan keluarga juga. Itulah bagaimana perjuangannya kita di situ untuk bisa Selaras ya Kak? selaras antara karir dan keluarga. Mungkin itu Iya. Kak Mita. Kalau Kak Tia ada inspiring woman-nya siapa kira-kira? Sebenarnya kalau berbicara tentang inspiring woman, woman atau Sri Kandi di PLN ini menjadi inspirasi bagi saya Kak. Karena tidak mudah untuk menjadi Sri Kandi atau PLNers wanita yang dimana selain menjadi ibu rumah tangga, kita juga dituntut untuk tetap standby menjaga kehandalan pasokan listrik. Nah, untuk para Sri Kandi PLN itu bagi saya setiap bidang, baik bidang teknik, bidang transaksi energi maupun bidang pelayanan pelanggan, itu masing-masing bisa menjadi inspirasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena bagi saya mereka ini memang wah hebat sekali Sri Kandi PLN ini Kak Mita. Namun jika diumpamakan untuk menjadi salah satu contoh, itu saya sangat terinspirasi dari Ibu Sri Peni. Sri Peni Inten Cahyani ya, yang kemarin sempat jadi Dirut ya? Iya, PLT Sempat Dirut PLT itu. Dirut. Nah, itu sangat menginspirasi saya sebagai leader PLN, di mana kita walaupun dituntut dengan berbagai tekanan, kita tetap bisa tenang, berpikir positif dan berwibawa, serta tetap meningkatkan pelayanan dan menjaga pasokan listrik tetap kembali nyala setelah padam yang begitu hebohnya kemarin ya Kak Mita. Itu sih yang menginspirasi saya sebagai salah satu leader woman di PLN. Saya juga ngelihat tuh kalau Ibu Sri Peni itu pada waktu itu bukan main kagetnya mungkin Ya, ya, betul. ketika dirutnya berganti, tiba-tiba beliau PLT dan dapat dapat pengalaman seperti itu. Nah, itulah salah satu mungkin yang Betul. memorable buat Ibu Sri Betul. Peni. Tapi luar biasa, salah satu contoh Sri Kandi juga. Kalau kita bicara tadi tentang woman inspiring yang tadi ya, para our top management, ya, notabene adalah Sri Kandi. Menurut kakak-kakak, kira-kira korporasi yaitu PLN sejauh ini apakah sudah concern terhadap Sri Kandi di PLN? Kak Heni bagaimana Kak? Kalau menurut saya sejauh ini PLN sudah sangat suportif banget ya, sudah sangat support banget terhadap karir dari para perempuan, karena saya melihat di sini
sebenarnya lebih banyak diutamakan justru yang perempuan bisa lebih maju. Kesempatannya justru terbuka lebar untuk bagi para Srikandi yang memang mau berkarir, itu peluangnya sangat terbuka lebar. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi terhadap manajemen karena sudah mengizinkan atau bahkan mengutamakan pengarusutamaan gender yang dari kalangan perempuan. Mungkin itu saya merasa bersupport sekali untuk ini. Kalau Kak Switia mungkin apa sih yang nyatanya yang terlihat kan kalau support kan sejauh ini kita dikasih peluang terbuka lebar ya Kak ya, yang ingin berkarir mau no excuse kalian dari latar belakangnya apa, karena yakin manajemen bahwa Srikandinya PLN kalau udah nyebur ke PLN ya pastinya orangnya handal deh. Kita punya tagline anggun cerdas tangguh. Walaupun sebenarnya banyak tangguhnya daripada anggunnya. Tapi kira-kira yang dilihat sejauh ini contoh nyatanya apa? Dukungan korporasi terhadap Srikandi. Memang korporasi kita atau para jajaran manajemen kita sudah suportif sekali ya untuk memperhatikan karir dari woman atau Srikandi di PLN itu sendiri. Seperti contohnya jenjang karir yang bisa punya kesempatan yang sama dengan Arjuna PLN. Dan juga kemarin itu terakhir kita dikasih kesempatan juga untuk para Srikandi untuk program penyalaan listrik gratis kemarin ya, salah satunya itu yang dilakukan oleh para Srikandi di unit kami ULP Kota Bungo, P3 Muara Bungo. Itu kami para Srikandi sama-sama saling mensupport keberhasilan dari penyalaan listrik gratis kemarin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada korporasi dan kepada manajemen yang sudah memberikan kami kesempatan tersebut, sehingga kami bisa berbagi lah gitu kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga ini Kak Mita, kami juga sampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat dan Pemda Muara Bungo atas program-program PLN, khususnya program listrik gratis kemarin yang Light Up the Dream ya. Betul. Nah, mungkin tidak banyak elektrisian yang tahu ya bahwa PLN itu kita punya berbagai macam program. Itu tadi kalau saya bilang PLN itu hanya ingatnya pas padannya saja, padahal di luar itu kita juga tidak hanya bekerja untuk masyarakat, tapi kita juga sambil bisa dibilang berdonasi lah kayak. Artinya kita mengumpulkan dana dari pegawai untuk bisa memberikan kepada calon pelanggan yang mungkin kurang mampu. Jadi kita sambunglah listriknya. Itu. Nah, disitulah kerannya Srikandi ini. Dan kelebihannya satu lagi nih Elektrisen. Kalau Srikandi itu karena cewek ini punya perasaan gitu ya Kak ya. Jadi lebih mengena gitu. Ada sesuatu yang itu langsung aware. Nah, itulah kelebihan dari Srikandi ya Elektrisen. Oke, tidak terasa kita sudah cukup berbincang-bincang lama. Dan ini saya ingin sebelum menutup mau pengen denger dulu kira-kira ada pesan penting nggak untuk Elektrisen nih Kak Heni, boleh mengedukasi atau calon-calon PLNers juga dari Elektrisen, kira-kira apa yang mau disampaikan di momen Hari Pahlawan ini? Siap. Kalau dari saya untuk pesan-pesan mungkin untuk Elektrisen ya, pertama ya, karena ini terkait dengan untuk menjaga kehandalan pasokan listrik kita, mungkin dari Elektrisen bisa lebih aware, atau bisa, apalagi kami yang di posisi ULP Indralaya, di sana banyak sekali perkebunan atau banyak pohon-pohon yang memang dekat dengan jaringan kita. Mungkin saya harap dari Elektrisen bisa mengizinkan pada kami untuk dapat melakukan pemapasan pohon yang dekat dengan jaringan. Kemudian yang tadi Kak Tia mungkin sampaikan anak-anak main layang-layang, di kami itu bukan anak-anak juga, tapi bapak-bapaknya juga bermain layang-layang. Iya, bapak-bapaknya justru yang banyak main layang-layang. Jadi mungkin di sini saya harapkan kalau bermain layang-layang, kami harapkan jauh dari jaringan, jangan sampai terkena jaringan kita, karena itu yang menjadi salah satu penyebab padamnya listrik di setempat gitu ya.
Kemudian untuk calon PLNers yang mungkin nanti mau join dengan kami, itu jangan takut, bagaimanapun atau dimanapun atau apapun backgroundnya yang calon PLNers punya, itu jangan takut untuk nanti kedepannya karirnya tuh pasti akan sama. Jadi tidak terbatas dengan background masing-masing jurusan dari mana, kuliah dari mana, itu karena di PLN terbuka lebar peluang untuk bisa berkarir. Mungkin itu, tetap semangat. Iya, tetap semangat nih buat calon PLNers dari Electrizen ya. Boleh ikut join ke kita. Kalau ada rekrutmen silakan adik-adik yang mau ikut bergabung dengan kita ya. Karena ini kita merupakan pahlawan kelistrikan loh, harus bangga. Apalagi khusus Sri Kandi itu terbuka lebar lagi untuk karirnya. Nah Kak Vidya mungkin boleh kasih statementnya sedikit Kak. Kalau tadi Kak Henny lebih ke Electrizen nih, saya pengen Kak Vidya kasih pesan dong ke our junior, para PLNers di generasi berikutnya, generasi kita. Ada pesan-pesan Kak, silakan Kak. Mungkin untuk pesan-pesannya sama seperti Kak Henny tadi, tetap semangat bagi PLNers yang khususnya yang junior kita ya Kak Mita ya, karena kita bekerja di PLN itu memang sebagian besar waktu kita, jiwa raga kita itu pengabdian ke masyarakat Kak Mita. Nah, untuk itu jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah dan juga pengabdian kita untuk masyarakat Indonesia agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih maju dan lebih terang benderang. Yes, oke, baik, thank you ya Kak Henny dan Kak Vidya. Baik, terima kasih banget nih atas waktunya, apalagi Kak Vidya yang jauh-jauh dari Kota Bungo, Kak Henny yang mondar-mandir PP berapa Kak Henny? 1 jam ya? Kurang lebih 1 jam. 1 jam PP ya. 1 jam. Dan hari ini mereka meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan juga hatinya disingkirin dulu gitu. Baik Electrizen, tadi kita sudah berbincang dengan kedua narasumber kita dan sangat inspiratif sekali. Jadi terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan posting seri ketiga dengan tema Hari Pahlawan. Sampai jumpa di posting edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.